Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemal Muhammad Ribawa. Kali ini akan mengerjakan latihan 4 pada modul 6. Oke, langsung saja. Yang pertama, jalankan contoh program 6.1.1 lalu berikan penjelasannya. Oke, berarti yang ini kita copy dulu, kita paste. Ini adalah penyusunan deklarasi array 2 dimensi yang bisa dibuat kurung-kurung seperti ini, yang berarti pada array ini mempunyai 5 baris ke bawah dan 2 baris ke kanan. Baris pertama yaitu angkanya 10 dan 100, yang baris kedua, baris 1.0 itu 20, 1.1 itu 200, dan selanjutnya. Kemudian soal nomor 2, jalankan program dan berikan penjelasan apabila deklarasi array 2 dimensi pada contoh program 6.1 adalah sebagai berikut. Oke, kalau ini deklarasinya yaitu di kurung-kurung seperti ini, jadi sudah spesifik, jadi memudahkan kita membacanya. Oh, ini adalah array baris pertama, ya, baris kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau ini kita jalankan, hasilnya sama, angka 00, 100, 01, 100, tapi deklarasinya seperti ini. Langsung kita susun sederet semua. Sebenarnya sama, cuman untuk cara membacanya lebih mudah yang sebelumnya. Kemudian soal selanjutnya, jalankan program dan memberikan penjelasan apabila deklarasi array pada contoh program 1 adalah sebagai berikut. Oke. Di sini bisa dilihat kita hanya mendeklarasikan 3 baris array ke bawah sebanyak 3 dan sisanya 0, dalam artian tidak diisi, maka yang keluar adalah ini hanya 3 baris pertama, 00, 01, ini baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga. Hanya 3 baris ini yang terisi, yang lainnya barisnya yang tidak terisi, nilainya adalah 0. Lengkapi lalu jalankan program berikut. Oke. Jaga cat warna. Oke. Merah, kuning, jalankan merah, kuning, hijau, dan ungu. Hijau, biru, merah, kuning, hijau. Seperti ini. Jadi ada 4 baris ke bawah, dan setiap baris yang ke bawah itu mempunyai panjang 7. Yang pertama, baris pertama isi merah, kuning, hijau, biru, dan akhirnya semuanya ditampilkan bisa menggunakan seperti ini. Jadi yang ditampilkan yaitu indeks yang pertama dari variabel warna, yaitu indeks 4-nya ini. Maksudnya nilai 0, indeks 0 yang keluar ya pasti merah, langsung diambil keseluruhannya. Bandingkan program berikut dengan program pada D.
Kalau tadi kita mendeklarasikannya satu-satu, menginputkannya per karakter dan dikelompokkan, dan sekarang ini langsung. Nah, hasilnya sama saja. Kalau ini langsung, jadi kita memasukkan merah, kuning, hijau, biru dalam variabel char, tapi caranya langsung kita masukkan jadi satu langsung, kan kata merah, kuning, hijau, biru, dan nanti secara otomatis sistem akan masukkannya misalnya merah, koma, berarti merah ini pada baris pertama, terus karena pembatasnya adalah koma, selanjutnya langsung pas warna 1 isinya adalah kuning, warna 2 hijau, warna 3 biru. Buatlah array 2 dimensi yang merepresentasikan warna pelangi. Oke, membuatnya mungkin dari kode sebelumnya juga bisa, karena warna pelangi itu adalah 7 Magic Webinio, maka ini panjangnya 7, warna 7 merah Magic Jiku ini. Nah, ini sudah merepresentasikan array 2 dimensi, karena pada baris 0, pada warna 0,0 isinya M, 0,1 isinya E, 0,2 R, 0,3 A, 0,4 H, itu dan seterusnya. Tapi cara menulisnya adalah seperti ini, dan yang dikeluarkan adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, kemudian buatlah array 2 dimensi yang merepresentasikan 100 titik pada garis Y sama dengan 2x min 3. Oke, jadi yang pertama kita harus buat garisnya dulu. Garis X dan Y, otomatis kita menentukan 2, ada 100 titik, ya kan, dan karena yang diujikan garis X dan Y, maka hanya menentukan 2 seperti ini. Kita lakukan perulangan for X sama dengan 0, X kurang dari 100, X plus titik X, karena titik X selalu 0, maka garis 0, garis kesekian, 0 pasti hasilnya adalah ngikutin ini, perulangan ini X. Jadi pada garis X, 0 nilainya adalah X. Jadi pada misalnya perulangan pertama garis 0,0 isinya adalah ya si X itu sendiri, garis ke 1 perulangan selanjutnya garis ke 1 isi 0 ya X itu sendiri, dan si Y berarti garis X yang kedua, indeks kedua adalah isinya 2 kali X, jadi berapa? 2 kali X kurangnya 3. Nah, ini kurangnya sampai 100, jadi maka kita keluarkan titik titik X ke titik Y. Oke, kita sama seperti ini pakainya. X titik Y, langsung saja kita print F, ini X jadi persen desimal untuk warga, ini titik Y untuk warga, ini titik Y, titik garis ini X, ini pasti 0,
X, kemudian F, ini X, ini 0, selanjutnya garis, ini X, ini 1. Nah, dijalankan seperti ini. Oke, kita lihat 2x min 3. Pada saat x nya 1, 0, maka y nya min 3. X nya 1, y nya ini 2 kurangi 3 min 1. X nya 2, 6 kurangi 3 hasilnya 3. Dan selanjutnya sampai titik ke 99 karena dari 0. Kemudian lengkapi lalu jalankan program 6.1 sampai dengan contoh 6.2, berikan penjelasannya. Oke, jadi dari 2.1 ini langsung saja di copy. Oke, kita jalankan. Nah, ini titik 1. Bisa kita lihat ini adalah variabel, kita mendeklarasikan variabel A, kemudian mendeklarasikan pointer A dan pointer H sebagai integer. Kemudian pointer A ini adalah menyimpan alamat lokasi dari variabel A. Kemudian variabel H menyimpan nilai data yang alamat lokasi memorinya disimpan pada pointer A, disimpan di variabel B. Jadi nilai daripada yang ada, jadi pointer A menuju pada memori A kan, otomatis dia menuju isinya yaitu 5. Dia hanya pointer A ini hanya merujuk pada alamat memori A, dia tidak tahu isinya. Sedangkan pada H ini dia merujuk pada alamat isi daripada alamat yang ditunjuk pointer A. Kemudian pointer H menyimpan alamat dari variabel H, kemudian dikeluarkan dengan A adalah nilai A itu, kemudian dan A ini adalah alamat memorinya. Nilai dari pointer A yaitu adalah alamat A, maka hasilnya sama dengan alamat A, dan H itu adalah isi daripada alamat memori yang ditunjuk pointer A yaitu 5. Kemudian yang H nilainya yaitu sama 5 karena nilai H yaitu adalah nilai daripada alamat memori yang ditunjuk pointer A. Kemudian pointer H menunjuk pada alamat H. Alamat H berbeda dengan alamat pointer alamat A, dan pointer H isinya adalah 5 seperti itu. Cara menampilkannya juga berbeda. Kalau misalnya kita ini, cara menampilkannya sama, pointer A di sini, pointer H di sini, pointer A. Jadi untuk menampilkan isi dari value yang disimpan oleh si pointer H ini harus menggunakan tanda bintang seperti yang ini. Kalau hanya kita tulis biasanya pointer H misalnya seperti ini, yang keluar adalah alamat daripada memori pointer H, bukan isi daripada pointer H yang merujuk pada alamat
memori A, yaitu di dalamnya. Kemudian 2.2 jalankan. Close dulu. Nah, ini ya benar. Nah ini, jadi pertama kita menjelaskan variabel A1, A2 dan variabel H yang isinya 5. Kemudian kita menerbitkan pointer H. Kemudian A1 ini seperti biasa sama dengan 2 dikali H tambah 5, 5 tambah 5 10, 10 isinya 20. Kemudian pointer H diisikan oleh alamat daripada H. Oke. Kemudian dicetak A1, kemudian A2 sama dengan 2 dikali isi daripada alamat memori yang disimpan. Karena yang disimpan alamat memori H, maka isinya adalah ya pasti isi dari H itu 5 tambah 5, maka hasilnya adalah 10 sama, hasilnya adalah 20 sama. Kemudian ada contoh program 2.3. Ini agak panjang. Oke, kita copy dulu ya. Kemudian satu lagi. Nah, kita jalankan. Bentar. Ini ada salah sepertinya. Oke. Ini dari garis yang di bawah. Oke. Kemudian di atasnya ada ini buat fungsi. Oke. Di atasnya ada isi ini. Oke. Yang terakhir jadi jalankan. Nah, ini adalah passing by value dan passing by reference. Jadi lihat ada dua variabel U dan V yang masing-masing 1 dan 3. Pertama yaitu passing by value, yaitu melempar isinya. Sebelum memanggil fungsi, dilihat U dan V isinya masih tetap 1 dan 3. Setelah memanggil fungsi pertama yang dalamnya itu kita melempar nilai daripada U dan nilai daripada V, yaitu 1 dan 3. Kemudian dilempar, dikeluarkan, jadi U 0, V 0, hasilnya tetap 0. Dipanggil, hasilnya 0. Kemudian dijalankan lagi fungsi itu di sini, dikeluarkan lagi nilai daripada variabel U dan V, tapi hasilnya kembali lagi 1 dan 3 karena yang dilempar adalah value-nya, dan itu diganti value itu hanya pada fungsi 1 dengan alamat memori yang berbeda dengan U yang ini. Sedangkan passing by reference bisa dilihat ini sebelum manggil fungsi 2 tab, terus yang dilempar di sini tipenya sini dia ngambil pointer, yang dilempar yaitu alamat memorinya, referensinya. Jadi alamat memorinya ini yang disimpan. Kemudian si sistem ini bilang alamat pointer U itu kan isinya dari isi dari pointer U adalah alamat memori U. Nah, jadi di fungsi 2 ini dia bilang ganti nilai daripada
alamat memori ini menjadi 0, dan kemudian ganti nilai daripada alamat memori V menjadi 0. Jadi lebih ke spesifik menggantinya. Alamat memori ini nilainya tolong diganti dalamnya. Kalau ini enggak, dia hanya tolong nilai ini diganti, tapi berbeda dengan nilai yang di sini. Nah, kemudian saat diganti hasilnya ya 0, terus pas dikeluarkan lagi variabel U dan V nya di luar fungsi tersebut, karena yang diganti adalah referensinya, jadi dia merujuk pada satu alamat lebih spesifik, ya kan. Jadi alamat tersebut nilainya ya otomatis berubah menjadi 0. Dan lanjut pointer dan array satu dimensi. Ini plus dulu, fungsinya kita hapus, ini juga dihapus, kita paste. Ada yang kurang sepertinya, KK plus. Oke. Nah, kan ini ini nah, hubungan antara pointer dan array. Nah, bisa dilihat di sini kalau kita melakukan, kita ini mengeluarkan ada angka yang ada indeksnya dan cuman angka plus nilai, hasilnya sama-sama keluarnya. Kalau misalnya angka di indeks ke 0 nilainya 10, karena di sini tipenya pointer berarti dia merujuk pada ini adalah alamat memorinya, isi daripada alamat memori. Berarti pada bintang angka plus 0 adalah isi daripada alamat memori ditambah 0, yang artinya ya sama aja dengan indeks ke 0 daripada array angka. Kemudian inilah alokasi memori dinamis, langsung aja di copy terus dulu. Oh iya benar. Oke, kita paste, kemudian kita paste lagi. Sepertinya pasti nggak copy ini. Ya, oke. Ketika jumlah saudara kandung Anda 2, umur 21 dan 20. Data umur yang terdiagnoskan adalah 21 dan 20. Nah, jadi ini lebih untuk yang contoh ini lebih menggunakan pada alokasi memori dinamis, karena sebelum menggunakan array, komputer akan mengalokasikan ruang-ruang memori. Karena ini kita menggunakan pointer, maka komputer akan mengalokasikan secara otomatis, ya kan, yang tidak tahu itu panjangnya berapa. Untuk mengurangi hal tersebut, misalnya itu kelebihan, jadi akan dialokasikan memori. Jadi masukkan jumlah saudara kandung Anda 2, maka umur ini ukuran daripada memorinya akan disesuaikan dengan jumlah SAK yang tadi kita masukkan. Yang tadi kita masukkan 2, ya ukurannya akan sama dengan
2, jadi tidak menghabiskan banyak memori. Dan setelah itu seperti biasa hanya dikeluarkan saja seperti biasa. Ini ada indeksnya. Setelah itu, setelah memori dipakai, maka memori harus dibebaskan dengan cara free umur, yaitu array, deklarasi array dengan pointer, kemudian nilai umur itu dijadikan 0 untuk membuat memori itu kosong dan bisa digunakan dengan yang lain. Operasi pada pointer. Nah, ini dulu. Nah, inilah operasi pada pointer, pada pointer, karena array juga sifatnya adalah pointer yang statis. Bisa dilihat di sini apabila angka plus 0 sama dengan nilai yang acak seperti ini. Sedangkan kalau bintang dalam kurung angka plus 0 hasilnya nilai daripada array itu. Kenapa demikian? Karena pada angka ini kalau kita hanya menampilkan kayak gini, keluarnya adalah alamat memori. Jadi pada saat angka plus K jadi alamat memori K, alamat memori angka ditambah K, maka keluar adalah seperti ini, alamat memori dengan indeksnya. Jadi alamat memori angka yang indeks 0 keluarnya seperti ini. Sedangkan kalau ada bintang seperti ini berarti itu merujuk pada isi daripada alamat memori ini, angka. Dalam hal ini angka, jadi isi daripada alamat memori angka pada indeks ke ditambah ini di indeks ke 0 itu adalah 10. Begitu juga selanjutnya. Jadi ini lebih merujuk pada isi daripada alamat memori. Kalau ini hanya menampilkan alamat memorinya saja. Ini kemudian ada struktur. Nah, ini ada contoh programnya. 3.1 tadi kan sampai 3.2. Oke, kita copy, kita paste. Oke. Nah, jadi di sini kita membuat variabel k untuk perulangan. Kemudian kita buat struct tanggal yang isinya hari, bulan, tahun, dan kita buat struct biodata dengan isinya karakter panjangnya 20. Dan dalam struct ini adalah struct lagi, yaitu struct tanggal lahir kemudian asal. Kemudian diisikan struct biodata dan disimpan pada variabel pribadi sebanyak 7. Jadi nanti yang pribadi 1 diisi dengan nama uban, tanggal lahir, dan kemudian dengan asalnya. Ini karena ini pribadi 7, maka data yang bisa dimasukkan sejumlah 7. Kemudian dikeluarkan, cara mengeluarkannya yaitu dengan nama variabel structnya pribadi, indeks keberapa, titik, dot, yang mau dikeluarkan apa, nama. Untuk yang di tengah ini lahir, struct tanggal dinamakan lahir, panggilnya bisa kita mau mengambil tahun saja, yaitu pribadi, indeks structnya, dot, nama variabelnya lahir, kemudian apa yang mengeluarkan. Karena ini bentuknya struct, kita bisa mengeluarkan dalam isinya lagi, yaitu tahun, seperti itu. Dan struktur dan pointer, contoh program 3.2. Oke, struct data. Oke. Nah, oke, kita jalankan. Sini bisa dilihat
kita mendeklarasikan variabel H, B, dan T. Kemudian kita membuat struct dengan char tapi pointer sebagai anggota dari struktur. Ini semuanya ini pointer, dan buat struct biodata pribadi dan struct biodata pointer pribadi. Kemudian pointer pribadi ini adalah isi daripada struct pribadi, alamat struct pribadi. Kemudian pribadi ini diisi namanya jadi asli, harinya jadi ini 11, tahunnya juga. Kemudian dikeluarkannya, ditampilkannya caranya seperti ini, menggunakan pointer pakai tanda minus, kemudian lebih besar nama, kemudian dan juga untuk mengeluarkan hari juga seperti itu, pointer bulan, pointer tahun, asal. Misalnya di sini yang beda yaitu kalau kita memasukkannya bentuknya adalah alamat, maka cara mengeluarkannya adalah dengan bintang. Bintang ini seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, merujuk pada isi daripada alamat dalam pointer prib tanda panah tahun. Jadi kalau kita ngisinya seperti bulan ini, langsung isinya daripada BB langsung keluarkan aja seperti ini. Kalau yang kita rujuk adalah alamatnya, maka mengeluarkannya dengan bintang. Dan yang terakhir, nah ini, buatlah sistem pendataan nilai mahasiswa menggunakan struktur yang terdiri dari nomor, NIM, nama mahasiswa, nilai. Sistem pendataan nilai tersebut mengizinkan kita untuk masukkan input seluruh data tersebut maksimum 10 mahasiswa saja. Setelah seluruh data selesai dimasukkan, lalu pada layar akan ditemukan output seluruh data tadi. Oke. Yang harus pertama kita lakukan yaitu kita membuat struct mahasiswa. Nah, mahasiswa ini kita buat struct data yang panjangnya 10. Oke. Ada jadi integer nomor, NIM, nomor, ada integer NIM, ada nama panjangnya 20 karakter, kemudian ada nilai, nilai 1. Kemudian akan ada perulangan, kan, karena kita harus menginputkan 10. Kalau sudah 10 data dikeluarkan. Jadi for x 0, x kurang dari 10, x plus kita keluar. Di sini kita kasih tulisan ya. Masukkan data mahasiswa ke persen desimal yang isinya adalah persen x. Jadi masukkan data mahasiswa ke 1, lagi yang pertama yaitu nomor kita pakai scanf, masukkannya nomornya, karena itu tipenya integer maka kasih persen D, dan mengisikannya yaitu dengan dan dalam kurung data indeks ke x kan dot nomor ini sama nomor dan NIM, nama, nilai, nomor, NIM,
karena nama itu char saya pakai string. Ini nim, nomor, nama, kemudian di sini ada nilai, ini juga nilai. Oke. Kemudian setelah itu data akan kita tampilkan. For sama ini kejar x sama dengan 0, x kurang dari 10, plus kita print dulu di sini nilai yang telah dimasukkan, data yang telah dimasukkan seperti ini. Sen. Titik koma. Oke, jadi ini data yang telah dimasukkan, makanya yaitu misalnya di sini f, ini nama. Nah, nomor dulu persen d, keluarnya adalah data x dot nomor n, nomor nim, nama, nilai, nomor nim, nama, nilai, kemudian buahnya f persen. Oke, nomor nim, nama, nilai. Oke, ini ada string, juga string. Kita coba jalankan. Oh, ternyata ada error. Nah, ini berarti koma. Oke, masih ada error lagi. Print. Oh, ini print f ya. Oke, kita jalankan. Misalnya data mahasiswa ke salah, data mahasiswa ke x plus 1, data mahasiswa pertama. Oke, nah ini data mahasiswa 0 ini pertama, nomor 1, nimnya 1 juga, namanya Kemal, nilainya A, gitu. Ini nomor 2, nim 2, nama Kamil, nilai C, data mahasiswa ketiga 3, nama Udin, A, keempat, nama Saiful, ini B, kemudian masukkan 5, namanya awal A, kemudian ini 6, namanya Benjo A, kemudian ini 7, namanya Ade A juga, dan ada 8 ada nama Hasbi A juga, kemudian ada nama 9 Adi, dapatnya DC, 10 namanya adalah Suri, nilainya A. Nah, kemudian ditampilkan setelah kita menginputkan 10 data, kemudian data yang telah dimasukkan adalah nomor 1 nim 1, namanya Kemal, nomor 2 Kamil dengan nilainya, nilai 7 AD 7 8, ini Suri A, dan program selesai. Kemudian udah mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.